Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kuda Buku yang kelima. Ya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu novel dari penulis yang terkemuka dari daratan Amerika. Dia adalah John Steinbeck, ya. Eh, John Steinbeck ini pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bukunya yang berjudul ini, Cannery Row, yang diterjemahkan oleh Eka Kurniawan diterbitkan di penerbit Bentang, ya. Sebenarnya ada buku John Steinbeck yang saya baca lebih awal, yaitu Of Mice and Men, ya. Tetapi karena bukunya ada di rumah yang lain, maka hari ini saya hanya akan membahas yang Cannery Row ini. Nah, buku Cannery Row dari John Steinbeck ini sebenarnya sudah saya baca pada tahun 2017 begitu. Nah, kemudian bukunya ini mengendap di perpustakaan pribadi, ya. Karena itu saya ingin baca ulang, kemudian saya sharing kepada teman-teman di sini melalui Kuda Buku ini. Nah, saya kira novel Cannery Row ini juga sangat bagus untuk dibaca, ya. Kita bisa terpingkal-pingkal begitu. Kita juga bisa terbahak-bahak karena ceritanya lucu, jenaka dan kocak begitu. Walaupun ceritanya lucu tetapi mengandung unsur-unsur kebaikan, unsur-unsur kemanusiaan, bahwa ya kekocakan itu adalah bagian dari kemanusiaan. Nah, novel ini bersetting di sebuah jalan kecil di California, Amerika Serikat, yang namanya adalah Cannery Row begitu. Nah, di jalan kecil ini atau gang kecil ini ada beberapa setting yang menarik, tempat yang menarik. Yang pertama adalah toko kelontong, ya, milik Lee Chong. Nah, di sini John Steinbeck menggambarkan sebagai toko yang punya segala hal untuk dijual. Ya, kalau di Indonesia mungkin sebagai tos serba, ya, toko serba ada, seperti kantongnya Doraemon yang semuanya serba ada. Nah, di Indonesia kita juga banyak menemukan toko-toko kelontong semacam ini. Kelihatannya tempatnya kecil, amburadul, tidak tertata dengan rapi, tetapi kita ketika beli sesuatu di sana semuanya serba ada. Nah, itu adalah toko kelontong. Nah, ini milik saudagar Lee Chong, ya, saudagar, ya, seperti lazimnya saudagar, dia adalah orang Cina, Lee Chong. Dia orang yang bijak, ya, baik, tetapi terlalu percaya pada pelanggannya, ya, seperti biasanya memberikan hutang, ya. Jadi ketika ada orang yang beli, dia hutangi terus, dia tidak bayar. Nah, itu tidak apa-apa oleh Lee Chong. Dan kebaikannya yang terlalu baik hati kepada pelanggannya itu yang membuat tokonya hampir tutup gitu. Nah, itu juga menarik gitu. Kebaikan tapi malah ya mungkin merugikan dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah ini adalah tempatnya para bocah-bocah tengil, ya, yaitu Phyllis Flip House, ya. Phyllis Flip House ini adalah tempatnya bocah-bocah pengangguran, tengil begitu, yaitu Mac dan teman-temannya, ya. Ada sekitar 3 sampai 4 orang. Nah, mereka adalah orang yang baik hati juga, sama seperti Lee Chong, orangnya baik hati, senang membantu, tetapi mereka bodoh, baik dan bodoh. Nah, akhirnya karena kebaikan yang dibungkus dengan kebodohan itu, mereka melakukan keteledoran dan kesembronoan. Nah, yang ketiga itu ada rumah pelacuran dari Nyonya Dora, ya. Rumah pelacuran Nyonya Dora ini
punya rumah pelacur tetapi sangat-sangat dermawan. Ya mungkin bagi kita itu adalah sebuah sifat yang kontradiktif ya. Punya pelacur tapi kok dermawan. Nah yang terakhir ada Western Biological Lab ya. Ini lab biologi punyanya Nyonya Dok. Nyonya Dok ini adalah seorang ahli biologi maritim ya, biologi kelautan. Nah, menurut para pengamat si Dok ini adalah dalam kenyataan itu adalah temannya John Steinbeck yang memang berdomisili di Cannery Row dan punya laboratorium biologi di Cannery Row ini pada masa John Steinbeck hidup gitu. Nah, ceritanya bermula dari ketika si Mac dan teman-temannya ya dari Flap House ini, anak-anak tengil, anak-anak pengangguran ini ingin membalas budi terhadap Nyonya Dog, si ahli maritim itu. Ingin membalas budi dengan menggelar pesta untuk mengapresiasi, untuk memuji, untuk menyenangkan Nyonya Dog dari ahli maritim tadi itu. Tetapi kemudian ternyata mereka baik, maksudnya baik, niatnya baik, mau menyenangkan Nyonya Dog, tetapi mereka adalah anak-anak yang bodoh, anak-anak yang teledor, anak-anak yang ceroboh, sembrono. Akhirnya pestanya gagal, pestanya buyar, amburadul, malah laboratorium si Nyonya Dog, laboratorium biologi ini malah hancur dan terbakar. Nah, karena itu mereka meskipun baik tetapi menyebabkan kemalangan bagi si Nyonya Dog. Nah, apakah si Nyonya Dog akhirnya tetap berbuat baik kepada anak-anak Flap House ini? Nah, kita bisa lihat di dalam ceritanya. Nah, jadi ceritanya berkisar tentang itu, yaitu anak-anak baik tapi teledor. Akhirnya ceritanya karena kebaikan dan kebodohan dijadikan satu, kebaikan kemudian dan kedermawanan, tetapi dia punya rumah pelacur. Ini menunjukkan mungkin kontradiksi kemanusiaan bagi kita. Sehingga ceritanya menarik, penuh dengan parodi, penuh dengan humor, lucu, kocak. Makanya saya sangat merekomendasikan untuk membaca Cannery Row ini karena bisa membuat kita terpingkal-pingkal melihat tingkah pola dari para tokoh-tokohnya. Terima kasih. Selamat membaca Cannery Row dan memburunya di toko-toko buku kesayangan Anda. Terima kasih semuanya. Bye-bye.